Gfriend. Lu tau Gfriend nggak? Belum pernah denger. Tahu? Oh, tahu lah. Nah, kok tahu sih? Belajar di sekolah. Oh, di sekolah lu mesum juga ya? Iya. Halo guys, selamat datang di Beta Podcast. Yang kedua kali. Yang kedua kali karena ini adalah podcast kedua karena filenya di-delete sama Andrew, ya kan? Maaf nggak sengaja. Gue pikir udah desain kayak Elias. Parah Tapi sih. gue lupa. Untung gue masih mau untuk datang ke sini. Iyalah. Sebelum kita mulai, bisa nggak ngasih satu fakta. Satu Nah, gue udah hafal loh ini. Tapi sebelum itu kayaknya ini terlalu terang deh. Mau dimatiin? Ntar lu. Duar. Gitu. Gimana? Fakta apa tentang diri lu? Fakta tentang diri gue yang kalian belum pernah tahu ya. Iya. Wah, gue bisa black magic. Mau gue praktekan? Boleh. Praktekan langsung. Gue akan membutuhkan satu partner gue. Okay. Gue harus kirim energi dulu. Okay. Gue pilih teman gue Jeremy. Oke. Oke, gue ada transfer energi gue. Lu pilih satu barang, kasih tunjuk Jeremy, tapi gue nggak boleh lihat. Oke? Tunjuk aja ya. Oke, mulai. Tunjukin ke kamera dong, biar percaya. Iya. Ini magic ya. Udah. Tunjukin juga satu-satu yang bukan gitu, tunjukin dong. In frame aja. Bukan dong. Oke. Gua sama Jeremy doang sih. Yang hijau dulu. Bukan dong. Ya, itu dia. Palsu. Yo, iya. Palsu? Ini bener gak? Gimmick. Itulah ininya. Harus di depan kamera. Tapi Anda mempercayai kan kalau itu benar? Tidak. Gue denger lu YouTuber. Lu bahas apa jadi YouTuber? Gue bahas Gfriend. Lu tau Gfriend nggak? Belum pernah denger. Tahu? Oh, tahu lah. Nah, kok tahu sih? Belajar di sekolah. Oh, di sekolah lu mesum juga ya? Iya, di PIP ya nanti ya. Jadi gue bahasnya Gfriend, kepo-kepopan. Lebih ke arah Gfriend karena gue suka Gfriend. Dari musiknya segala macam gue suka Gfriend. Musiknya luar biasa aneh dan chord-chordnya nggak biasa. Gue sebagai pemusik ini rada terganggu, kuping gue terganggu secara positif ya. Maksudnya kan kayak ada gue denger lagu-lagu yang kayak oh ya udah lewat ini bisa gue cari. Tapi kalau ini kayak bentar, gue harus ulang lagi untuk dengerinnya gitu loh. Maksudnya kayak ada itu. Iya, kayak ini nih sulit ini kayak. Akhirnya gue dengerin lagi akhirnya kepo, terus akhirnya gue bahas deh Gfriend tentang musiknya satu-satu kayak gitu. Tapi yang lain-lain juga vlog kayak gitu juga gue mainkan di situ. Maksudnya cover juga gue main di situ. Ya, tapi kalau untuk sekarang gara-gara pandemi gue mainannya Gfriend sih. Gue juga dengar dari teman-teman lu, kalau lu sempet idolizing. Lu JKT? Iya, JKT gue sekitar 3 tahun dari 2013 sampai 2016. Apa yang membuat lo kayak tertarik banget sama mereka? Musiknya, karena gue dari kecil tuh suka musik Jepang. Oh iya. Suka musik Jepang dan dengerin JKT itu ngerasa kayak dengerin lagu-lagu anime yang zaman dulu di Indonesia ini loh. Oh iya. Jadi kalimatnya tuh pasti nggak nyambung. Iya. Tapi kuping gue mencerna musiknya dengan baik gitu loh. Ngerti nggak sih? Jadi dengerin JKT dengan translate yang kayak gitu tuh biasa aja, menurut gue nggak aneh. Jadi gue lebih tertarik sama musiknya. Pertama musiknya. Kedua, lama-lama ya ciwi-ciwinya dong. Sebagai lelaki normal yang suka cewek, saya melihat cewek-cewek itu ya, apa lagu pertama yang lu denger dari Jakarta 48 yang Heavy Rotation pasti lu tahu. I want you. Ini wah lu kampungan lu. Iya, maaf gue kampungan. Iklan Pokari itu. Biasanya kalau lu enggak punya TV nih orang kaya gimana sih ini? Tapi selama lu YouTube ini, video apa yang paling yang lu sangat suka yang pernah lu bikin? Ini beda konten soalnya. Maksudnya ada konten Gfriend ada yang gue paling suka, konten JKT ada yang paling gue suka, konten vlog tidak ada yang gue suka. Kalau JKT48
JKT48 gue ada nge-cover sama 20 ex-member JKT48 generasi Wih, ketiga. keren juga. Itu waktu awal-awal pandemi yang apa from home tuh loh, maksudnya jamming from home. Iya, iya. Jadi gue ngumpulin 20 ex-member JKT sama 10 pemusik gitu. Jadi kita arrange ulang dan akhirnya digarap lagu JKT tapi lebih bagus daripada aslinya. Sekarang biasanya udah berapa ya? 100.000. Wih, lumayan juga. Itu berarti videonya keluar Februari atau Video itu keluar tahun 2020 bulan April. Oh iya, berarti masih itu awal-awal pandemi. Benar-benar pas lockdown. Iya. Semua, yang nggak bisa kemana-mana kan. Ya, terus semua yang nyanyi itu by phone doang, tanpa pakai mic yang proper. Tapi gue bisa menggarap itu dengan ya lumayan lah. Kalau konten Gfriend yang paling sukanya gimana? Konten Gfriend gue meracuni orang-orang termasuk Beta Podcast. Oh iya itu gue seneng konten itu karena gue akhirnya memperkenalkan Gfriend ke orang-orang yang nggak tahu Gfriend. Terserah orang itu suka apa enggak, setidaknya gue memperkenalkan. Nanti reactionnya ada di channelnya John. Ada. Karena menurut gue Gfriend tuh lumayan underrated dibandingin yang lain. Blackpink, BTS gitu. Menurut gue Gfriend tuh agak underrated. Tapi lu suka nggak Blackpink, BTS gitu? Aman, nggak apa-apa. Maksudnya masih bisa didengar gitu ya? Gue nggak benci tapi nggak suka, ngerti gak sih? Oh iya. Jadi kalau misalnya disuruh milih untuk ngedengerin, gue misalnya cari itu gue nggak nyari, tapi ketika didengar ya udah gue denger gitu. Gue bukan yang anti Blackpink, yang lain enggak gitu. Ya, kalau gue sama lagu-lagu gitu sih, gue bukan tipe lagu gue. Iya, tapi ketika didengar ada yang suka, ada ya gitu sama. Ya gue terserah mereka sih. Iya. Nggak kayak apaan sih lu denger Blackpink, nggak kan? Gitu kan. Kayak sama kayak gue. Kayak gitu. Karena gue bukan termasuk orang yang suka EDM gitu loh. Iya itu, ya gue makanya kayak lagu-lagunya di radio gitu. Lagunya emang lebih kayak makanya gue, karena dari kecil gue sukanya Jepang-Jepangan kan. Iya. Jepang-Jepangan gitu. Jadinya lebih masuk ke yang chord Jepang. Tapi selain Gfriend, band girl band apa yang lain yang banyak? Gue SNSD. Yang kayak Japanese gitu. SNSD awal-awal Japanese juga, terus banyak sih Korea awal-awal Japanese influence-nya gitu loh. Iya. Soalnya musik Korea itu awal-awal masih terdominasi sama musik-musik Jepang gitu, makanya mirip-mirip. Cuman kalau misalnya lagu Jepang banyak sih. Lu kan bilang lu suka lagu-lagu yang kayak anim gitu, yang Jepang gitu. Dari ngomongin anim. Anim kesukaan lu apa? One Piece, jelas, the one and only for the winner. One Piece. Lu, kayak openingnya atau lagu-lagunya enak nggak menurut? Wah, enak banget dan sulit lagi. Itu sulit banget kalau lo pemusik dan lo ngulik lagu One Piece itu sulit banget itu. Gila, mau mati. Geli gitu ya? Iya, sulit enak gitu loh. Kan kalau menurut gua tuh ada sulit yang nggak enak gitu. Gitu. Makanya gua pas dengerin openingnya One Piece atau endingnya One Piece tuh kayak wah anjir. Ini tuh membuat, nggak tahu ya, opening anime itu banyak yang kayak ngebuat semangat gitu kan. Tapi part sedihnya ada yang kayak gitu-gitu kan. Gua nggak sukanya juga kalau di anime juga bukan opening dan closing doang, tapi di tengah-tengah iya soundtracknya background musiknya kan berantem gitu mereka bisa ngebuat suasananya bisa jadi kayak mau berantem banget kan. Itu jagonya gitu. Dan kalau sedih bisa bikin orang yang sedih banget kan, bisa bikin sampai nangis. Iya. Bukan anime doang. Itu yang Indo belum bisa gitu loh. Maksudnya anime sama drama Korea itu menangnya gitu. Jadi ketika ada momen apa dibuat yang sesedih mungkin, misalnya kan momen lucu dibuat lucu kayak gitu, bisa bukan cuma harus pakai ketawa bajai bajuri itu gitu kan. Kayak kalau sitcom di Amerika gitu misalnya. Iya kan tetap ada ketawa bajai bajuri kan. Laugh track gitu. Iya kan. Terus mereka kayak kalau lu hilangin laugh tracknya itu pasti video aneh. Iya dong, betul. Janggal banget. Iya, makanya.
Itu yang bedanya. Kalau misalnya Korea kan nggak perlu gitu. Korea Jepang tuh nggak perlu kayak gitu. Nggak perlu ada sound effect ketawa segala macam, nggak perlu. Iya, tapi gue juga pernah lihat baca di artikel kalau orang-orang tuh kayak yang nonton drama Korea, mereka juga seneng karena makanan-makanan di filmnya juga. Oh iya ya Gitu. ya, sama kayak orang nonton mukbang lah. Iya sih benar. Maksudnya ke distract gitu loh ketika kayaknya enak ya gitu. Maksudnya orang kok makannya lahap banget. Nah, sama kayak gitu. Itu psikologis itu. Ya, makanya ketika lu nonton something gitu lu suka, wah, berarti lu ada ketertarikan, berarti berhasil YouTubernya gitu. Oh iya, gue juga denger lu bukan asli orang Jakarta. Iya, Gue kenapa denger harus lu dari pelan-pelan? Bali. Jadi Perjalanan lu dari Bali ke Jakarta dan gimana hidup lu selama wah, itu? kalau bisa aja kayak gitu, gua ke Jakarta itu pertama kali itu modalnya nekat. Jadi gua mau nonton JKT48. Oh Nah, iya. selama seminggu gua udah beli tiket pulang pergi. Selama seminggu, pas udah di Jakarta, sudah menjalani segala macam dan gua lihat situasinya, kayaknya gue bisa deh di Jakarta. Kayaknya nggak seserem itu. Maksudnya kan gue pikir Jakarta kan banyak orang bilang serem kan buat orang daerah tuh kan kayak Jakarta keras banget kan. Tapi ketika gue menjalani kok kayaknya nggak seserem itu. Akhirnya tiket pulangnya gue robek. Terus lu bilang gue mau coba hidup di sini. Iya, gue bilang ke bokap gue mau tinggal di sini. Gitu. Mereka gimana reaksinya? Mereka dia. Iya. Iya. Dia ini nggak segan nggak dengan begitu? Pertama, pokoknya ini juga pelajaran ya, maksudnya bokap gue kan musisi ya. Terus abis itu dia tuh nanya, kamu mau kerja apa di sana? Ya main musik lah, gue bilang kayak gitu. Terus ya awal banget itu dibilang nggak direstui karena bokap gue tuh bilangnya kamu nggak bakal bisa hidup dengan musik gitu. Oh iya. Tapi gue melihat lah kan bokap gue musisi juga gitu kan. Terus mungkin dia berpikir karena dia musisi dan dia hidup tidak terlalu kaya seperti orang kaya pada lainnya gitu, dia nggak mau anaknya kayak gitu kan. Iya, cuman dan akhirnya gue ngomong kalau rezeki orang kan beda-beda. Gue bilang kayak gitu. Maksudnya rezeki lu belum tentu rezeki gue. Iya benar. Bisa gue di bawah, bisa gue lebih di atas gitu kan. Gue coba aja dulu. Maksudnya gue tipe orang yang nyoba dulu ketika memang sudah give up ya gue give up gitu. Maksudnya emang udah nggak ada jalan ya nggak ada jalan gitu. Tapi puji Tuhan sampai saat ini gue 8 tahun di sini aman-aman aja sih. Maksudnya susah. Cuman kan susah bukan berarti nggak bisa kan. Maksudnya ujian pun susah kan. Kalau ujian gampang kan nggak ada tantangannya kan. Ujian susah tapi kalau misalnya lu belajar dan lu ngulik lagi dan akhirnya bisa dong. Modusin cewek susah. Iya. Makanya menurut gua semua hidup itu kan tantangannya loh. Walaupun gua di Bali atau di Jakarta, tetap pasti ada plus minusnya gitu loh. Tetap ada tantangannya. Maksudnya mungkin di Bali gue aman-aman, nggak usah mikirin biaya tempat tinggal, nggak usah mikirin makan, gue udah hidup aja. Cuman kok kayaknya gairahnya kurang gitu loh, gairah untuk nakal enggak dong, gairah untuk kerjanya itu kurang gitu, gairah untuk kerjanya kurang, jadi gue terlalu santai kalau di sana gitu, karena apa-apa sudah ada. Tapi kalau saya di sini kan gue harus mikir anjir, biaya kosan belum, besok makan gimana, transport gimana, ya kayak gitu semua itu harus gue pikirin gitu loh. Jadi memacu otak gue supaya kerja mikir gini, gue harus ngapain kayak gitu. Ya menurut gue ya dengan lu kayak gitu bisa ngajarin lu misalnya nanti kalau lu mau punya keluarga kayak atau apa. Iya. Masalah cara kontrol duitnya gimana. Iya betul banget. Kalau misalnya dibilang gue tuh dewasa sebelum waktunya sebenarnya. Gue sudah menjalani hidup yang umur gua tuh belum mampu sebenarnya. Cuman gua dipaksa untuk mampu. Jadi ketika nanti gua udah berkeluarga dan segala macam, itu mah cetek menurut gua. Tapi menurut lu dengan lu kayak gini, lu ada nggak rasa kayak misalnya? Apa ini? Ke Jakarta? Iya, ada nggak satu foto? Oh enggak dong. Seneng banget. Enggak, sangat amat seneng. Karena gue sudah, ketika gue kan 5 tahun, 6 tahun di Jakarta, terus gue sempat yang pulang ke Bali setahun. Iya. Di situ yang gue nyesel malah. Oh, lu malah ngapain Jakarta ya? Ngapain gue pulang?
gue sudah membangun baik-baik sana, sudah jalannya gini. Ternyata di Bali gue juga nggak bisa ngapa-ngapain. Pas gue balik lagi ke Jakarta, semua jalan terbuka lagi gitu kayak, nah ini hidup gue, Langsung ini hidup senang gue, lagi, iya, ini hidup gue. Semua Gitu. hidup gitu Iya, bener-bener gue di Bali tuh nggak bisa ngapa-ngapain dulu. Kayak kan rencana pulang untuk ya pulang gitu kan. Iya. Tapi ternyata di sana tidak bisa. Ada temen gue juga ada yang pulang ke Medan itu. Iya. Rencana mau pulang pun tidak bisa, cabut lagi. Akhirnya naik bus. Ada jauh. Naik bis dia. Gila. Tapi selama lu merantau ini, lu kan pernah musik dulu kan? Lu akhirnya mulai YouTube pertama bukan musik doang malahan. Apa? Jadi JKT itu kan ada kayak merchandise-nya gitu. Oh iya. Jualan foto-foto gitu loh. Gue kayak udah kayak germo tuh jualan foto. Sumpah. Yang ayo mau yang mana. Tapi itu tuh cuan yang luar biasa karena bermodalkan 10.000, gue bisa menjual sekitar dulu awal-awal ya bisa sampai 100.000. Minimal tuh 50.000. Iya. Sekarang Itu udah juta. enggak dong. Nggak nyampe kayak. Itu modalnya 10.000 bisa dapat segitu, bisa jadi berarti bisa sekitar berapa persen tuh? 1000%? 1000% gitu bisa dari 10.000 jadi 100.000 gitu. Iya. Bisa gila tuh maksudnya untuk pendapatan gue selama Jakarta awal-awal hidupnya gara-gara itu doang. Ngantri jam 6 pagi di mall yang belum buka. Kayak gitu-gitu. Ya, tapi ya hal kayak gitu yang perlu ini ya buat ya mau nggak mau ya emang harus gitu. Iya makanya. Hidup, kan? Biaya hidup mau nggak mau kayak gitu. Oh. Kayaknya kita udah cukup lama ngobrol. Gak apa, gue seneng kok di interview sama Steve Hawking nih kan. Gue parah. Nah guys, ini tuh karena kita sudah berteman. Jadi Iya. kalau misalnya memang mau bercanda seperti itu, harus temenan dulu. Tapi kalau misalnya lu pada yang belum kenal terus ngatain kayak gitu, sampah aja. Karena harus kenal dulu. Bener. Iyalah, lu nggak kenal tapi ngatain. Hebat ya, Beta Podcast baru pertama ketemu udah bisa jadi teman. Yois, enggak dia udah 2 kali kan Iya, dari dia pertama udah udah 2 bilang dia udah 2 kali. Karena gue nggak sengaja delete videonya guys. Aduh. Lu punya pertanyaan buat gue nggak? Oh gitu, pertanyaan buat lu. Cita-cita jadi apa? Tadi mah jadi tapi nggak jadi. Jujur gue nggak tahu aja. Tapi gue sebenarnya kalau dipikir-pikir gue pengen jadi wildlife biologist. Itu yang ngeriset tentang binatang. Oh iya apa. Cukup. Udah, aman? Buat Kita hari ini. berteman. Iya, kita berteman. Berteman lagi, padahal udah 2 kali nih. Nanti gue delete video lagi biar ketiga kali. Gila. Gue nggak tahu lagi bahas apa. Makasih guys sudah nonton. See you in the next one. Bye bye.